Jemaat Maha Tuhan, mulia dan agunglah Tuhan Allah. Dia telah melakukan perkara besar kepada kita. Dia menuntun dan membimbing kita dengan firman-Nya. Kini firman-Nya akan disampaikan dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami di jalan kebenaran-Mu melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada diberkatilah oleh Tuhan. Dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Supaya firman ini sungguh menguatkan dan mengubahkan setiap orang. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagian firman yang akan dibaca renungkan saat ini dari Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Begini dikatakan. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil. Ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, kitab Filipi ditulis oleh Paulus ketika berada dalam penjara di Roma. Berada dalam penjara pasti tak berdaya, tersiksa, menderita. Sekalipun dalam keadaan seperti itu, Paulus sangat bersukacita di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 10a. Mengapa? Karena dengan apa yang dialami justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Filipi 1 ayat 12. Justru iman, pikiran, dan perasaan umat Filipi bertumbuh kembali untuk menyatakan perhatian, topangan kepada Paulus di dalam penjara. Ayat 10 bagian B. Paulus sangat menyadari dan meyakini bahwa semua itu terjadi karena ada intervensi tangan Tuhan. Tuhan turut bekerja di tengah kelemahan, di tengah kesusahan dan kekurangan. Dan karena itu ia sangat bersyukur, sangat bersukacita dalam Tuhan. Tuhan yang menjadi dasar, menjadi alasan untuk bersukacita, bukan pada situasi dan kondisi yang dialami. Karena Tuhan yang menjadi dasar sukacita, maka Paulus dimampukan untuk belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 11. Hal ini sungguh luar biasa. Paulus belajar mencukupkan diri bukan saja dalam kekurangan, tetapi dalam kelimpahan. Soal kekurangan dan kelimpahan itu bukan rahasia lagi.
Soal lapar dan kenyang itu dirasakan dan dialami oleh Paulus. Tapi semua itu dapat dihadapi dengan sukacita karena Tuhan yang memampukan dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 12 dan ayat 13. Memberi kekuatan dalam bahasa Yunani endunamo, artinya daya atau kemampuan. Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber kemampuan dalam menanggung segala sesuatu. Ketika berkekurangan, Tuhan kuatkan dan mampukan sehingga tidak meragukan Tuhan dan pada akhirnya mencuri, merampok, melakukan dosa. Ketika berkelimpahan, kita tidak jadi sombong, angkuh, lupa diri, melupakan Tuhan dan melakukan dosa. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amsal 30 ayat 8 dan 9. Tuhan harus menjadi barometer rohani untuk menjaga, mengontrol, dan mengendalikan hidup kita. Sehingga dalam segala keadaan kita akan tetap bersukacita, bersyukur, dan berterima kasih dalam kekurangan, apalagi dalam kelimpahan. Dan karena itu Rasul Paulus bersyukur, berterima kasih, sangat bersukacita dalam Tuhan. Dan hal itu disampaikan kepada jemaat Filipi yang telah dipakai Tuhan untuk membantu Paulus dalam kesusahannya sejak baru mulai mengabarkan Injil sampai berada dalam penjara. Jemaat Filipi tetap mengirimkan bantuan melalui Epafroditus, dan bahkan Epafroditus membantu, menemani dan melayani Paulus dalam penjara. Itu semua adalah persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ayat 14-18. Dari semua yang dilakukan oleh jemaat Filipi, yang terutama bukan pada pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan. Ayat 17. Artinya bantuan jemaat Filipi sungguh sangat berarti. Datangkan sukacita, datangkan berkat, dan datangkan keagungan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan karena itu dengan yakin Paulus sampaikan bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan pada akhirnya Allah Bapa dimuliakan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 19-20. Karena Allah yang memakai jemaat Filipi membantu pekabaran Injil, maka Allah tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan. Allah akan memberkati dengan segala kekayaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Maha Tuhan, bagian firman ini mengajarkan dan mengajak kepada kita agar Tuhanlah yang harus menjadi dasar dari segala sesuatu. Dasar untuk bersukacita, dasar untuk bersyukur dan berterima kasih. Sehingga segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Itulah tema dari khotbah ini. Diberi kekuatan untuk belajar mencukupkan diri dalam kekurangan dan kelimpahan. Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi kekurangan, kemiskinan. Akan tetap bersyukur, bersukacita, seperti lagu Kusples, hati senang walaupun tak punya uang. Tidak akan menipu, mencuri, korupsi, merampok, menjual harga diri, dan mencemarkan nama Tuhan.
Selanjutnya Tuhan memberi kemampuan untuk menata segala kelimpahan, sehingga tidak melupakan Tuhan, tidak jadi sombong dan terjerumus dalam dosa, narkoba, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Hendaklah kita senantiasa bersyukur dan bersedia memberi bantuan, topangan kepada siapa saja, apalagi bila berada dalam kesusahan. Yakinlah bahwa Allah sanggup memberkati kita dengan segala kekayaannya, dan setiap orang yang telah menerima bantuan dari siapa saja dan terutama dari Tuhan haruslah tahu berterima kasih, bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan sikap hidup yang memuliakan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan itu merupakan persembahan yang harum, yang disukai dan yang berkenan kepada Tuhan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini akan diingat dan ditindaklanjuti dalam hidup ini. Semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada, kiranya terus diberkati dan Tuhan terus jaga, lindungi, bentengi siang malam. Kemanapun pergi, biar Anda dalam penjagaan pembentengan kuasa Tuhan siang dan malam. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Allah sumber kasih karunia akan mengaruniakan kekuatan, kesehatan, keberhasilan, kemujuran, dan keselamatan kepada saudara kini dan selamanya. Amin. Trims.